Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Winda Aryani dengan NIM 231102411047 dari Prodi S1 Keperawatan. Jadi di video ini tuh saya akan membahas tentang salah satu organisasi Islam terbesar dan juga paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Kita tahu nih kan, zaman itu terus berubah, tantangan itu terus datang, dan juga masyarakat itu semakin dinamis. Jadi di tengah semua itu tuh berdirilah sebuah gerakan yang hadir dengan semangat tajdid atau itu pembaruan. Gerakan ini tuh nggak cuma aktif dalam dakwah keislaman, tapi juga itu punya peran besar di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan di kebencanaan. Itulah Muhammadiyah, organisasi yang sejak awal berdirinya itu udah punya visi besar untuk mencerahkan umat dan memajukan kehidupan bangsa. Di tengah arus perubahan zaman dan dinamika masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20 itu, kehidupan umat Islam itu menghadapi berbagai tantangan. Banyaknya tradisi dan juga amalan keagamaan saat itu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur mistis dan juga tidak lagi murni bersandar pada ajaran Al-Quran dan juga sunnahnya. Di dalam situasi seperti ini tuh muncul kebutuhan akan pembaruan pemikiran dan gerakan yang mampu mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang sejati. Dari kebutuhan itu tuh lahir sebuah gerakan yang membawa semangat tajdid atau pembaruan. Gerakan ini tuh tidak hanya mengajak umat untuk memahami Islam secara benar, tetapi juga gerakan itu mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan, seperti dimulai dari pendidikan, sosial, hingga kehidupan bermasyarakat. Gerakan ini tuh bernama Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tahun 1912. Muhammadiyah ini tuh hadir sebagai angin segar di tengah kondisi umat yang stagnan. Dengan semangatnya dari amar ma'ruf nahi munkar, Muhammadiyah ini tuh terus melangkah membawa cahaya pembaruan yang menjadikannya salah satu kekuatan Islam yang mencerahkan di Indonesia hingga hari ini. Jadi masuk ke latar sejarah berdirinya Muhammadiyah ya. Jadi Muhammadiyah itu lahir pada tanggal 18 November 1912 yang bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di sebuah kawasan kecil yang syarat nilai keislaman dan budaya, yaitu Kampung Kauman di Yogyakarta. Kawasan ini tuh dikenal sebagai tempat tinggalnya para abdi dalam yang memiliki peran keagamaan di lingkungan Keraton Yogyakarta. Dari tempat sederhana itu tuh lahir sebuah gerakan besar yang kelak akan memberikan warna yang penting dalam sejarah di Indonesia. Untuk pendiri Muhammadiyah ini tuh adalah seorang ulama dan juga pembaharu bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nama asli Muhammad Darwis. Beliau ini tuh adalah seorang khotib di Masjid Gede Kauman, sekaligus juga pedagang yang aktif dalam masyarakat. Beliau itu sosok yang lahir di lingkungan istana, tetapi berpikir jauh melampaui zamannya pada saat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tuh sangat prihatin melihat kondisi umat Islam yang stagnan dan dipenuhi praktik agama lah yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis pada saat itu. Jadi melalui Muhammadiyah ini tuh beliau bertekad mengembalikan kemurnian ajaran Islam dan menjadikannya sebagai kekuatan pendorong perubahan untuk sosial yang nyata. Selanjutnya, nama Muhammadiyah ini tuh diambil dari nama junjungan
umat Islam, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemilihan nama ini tuh bukan sekedar bentuk penghormatan loh, tetapi pemilihan nama ini tuh memiliki tujuan yang sangat strategis dalam konteks dakwah pada masa itu. Nama Muhammadiyah ini tuh masih terdengar asing bagi telinga masyarakat, sehingga secara tidak langsung itu menimbulkan rasa yang ingin tahu di kalangan mereka pada saat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tuh sebagai pendiri memahami bahwa untuk menyampaikan dakwah itu dibutuhkannya celah komunikasi yang tepat dengan memilih nama Muhammadiyah. Beliau ini tuh juga menciptakan peluang untuk menjelaskan siapa sih itu Nabi Muhammad SAW, dan juga bagaimana ajarannya, juga mengapa umat Islam itu perlu kembali merujuk kepada sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nama ini tuh menjadi pembuka percakapan pintu masuk untuk mengajak masyarakat berpikir lebih dalam tentang ajaran Islam yang sesungguhnya, lebih dari sekedar label organisasi loh. Nama Muhammadiyah ini tuh juga mencerminkan identitas dan arah perjuangan. Gerakan ini bukan mengikuti sosok Nabi secara fisik ya, tetapi mengikuti risalah dan juga prinsip-prinsip kenabiannya, seperti ada kejujuran, keadilan, kepedulian, dan semangat untuk memajukan umat. Dengan nama Muhammadiyah ini pun tujuannya untuk mengajak setiap pengikutnya itu untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam ritual ya, tetapi juga dalam tindakan dan juga pemikiran. Baik, tujuan utama dari perjuangan ini adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam, sehingga terwujudnya sebuah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, masyarakat yang menjadikan Al-Quran itu dan juga Sunnah sebagai pedoman utama dalam kehidupan. Di dalam pandangan Muhammadiyah itu, Islam itu adalah agama yang hidup dan dinamis, yang harusnya tuh dibumikan dalam realitas kehidupan. Karena itu gerakan ini tuh tidak berhenti pada ceramah dan pengajian, tetapi diwujudkan melalui aksi nyata, seperti itu membangun sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan juga berbagai amal usaha lainnya. Semua ini tuh merupakan bagian dari cita-cita yang besar untuk menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lalu ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tuh menyebar dengan cepat loh dari berbagai penjuru tanah air. Meskipun pada awalnya itu menghadapi penolakan, ketekunan, dan kesungguhan beliau dalam menyampaikan dakwah Islam yang murni, itu perlahan-lahan mendapatkan tempat di hati masyarakat, dan juga dukungan dari keluarga, sahabat dekat, dan juga para santri itu menjadikan ajaran tersebut tuh terus berkembang, menembus batas kampung, dan juga menyebar keluar kota loh, bahkan ke luar pulau. Jadi dalam waktu yang relatif singkat itu, semangat pembaruan yang diusung Muhammadiyah itu mulai membentuk jaringan yang luas dan terorganisir. Kini Muhammadiyah itu telah hadir di seluruh pelosok Indonesia, yang menjadikan salah satu organisasi Islam yang terbesar dan paling berpengaruh di negeri ini. Melalui ribuan amal usahanya itu seperti sekolah, universitas, rumah sakit, panti asuhan, maupun lembaga sosial lainnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memimpin Muhammadiyah dari awal berdirinya pada 1912
hingga wafatnya beliau pada tahun 1923. Selama masa kepemimpinannya itu beliau tuh menanamkan fondasi yang kuat berupa tuh semangat tajdid atau pembaruan dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dan juga kepemimpinan beliau itu sangat berperan dalam mengarahkan Muhammadiyah itu agar tidak hanya menjadi gerakan moral saja ya, tetapi juga gerakan yang progresif dan juga menyentuh kebutuhan nyata umat. Lalu setelah wafatnya beliau, tongkat estafetnya itu diteruskan oleh tokoh-tokoh lain yang juga membawa semangat pembaruan tersebut dengan caranya masing-masing yang sesuai zaman yang dihadapinya. Lalu warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terus hidup dan berkembang hingga kini loh. Sistemnya itu sistem musyawarah tahunan yang dulu beliau rintis, kini tuh berkembang menjadi muktamar 5 tahunan. Dan juga forum tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis Muhammadiyah. Lalu melalui muktamar ini, Muhammadiyah itu terus merespon tantangan zaman dengan kebijakan yang relevan dan solutif. Jadi materi selanjutnya itu berjudul Kemajuan, Kemunduran, dan Pembaruan dalam Peradaban Islam. Jadi sejarah Islam itu bukan hanya sekedar rangkaian peristiwa saja loh, tapi itu juga cermin dari perjalanan peradaban yang agung, dari masa keemasan yang di bawah kepimpinan para khalifah yang bijaksana hingga masa-masa kelam ketika kekuasaannya itu runtuh dan ilmu pengetahuannya itu mulai ditinggalkan. Namun ada satu hal nih yang selalu muncul di setiap fase ujian, yaitu adalah semangat pembaruan. Jadi di peradaban Islam itu telah melewati perjalanan yang sangat panjang ya, dari melewati puncak kejayaan, menembus masa-masa kemunduran, hingga kembali bangkit dan membawa harapan yang baru. Jadi melalui video ini tuh kita akan memahami bagaimana sih umat Islam itu pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan di dunia, mengapa juga kemunduran itu terjadi, dan juga siapa sih tokoh-tokoh besar yang menjadi pelita di masa kegelapannya itu. Jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, umat Islam itu tidak kehilangan arah, tetapi mereka melanjutkan perjuangan Rasul melalui sistem kekhalifahan di bawah kepemimpinan para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Islam itu tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh sebagai kekuatan sosial, spiritual, dan politik. Kemudian keberhasilan ini tuh menjadi landasan bagi masa-masa kejayaannya Islam di era kekhalifahan selanjutnya. Selanjutnya ada puncak kemajuan ilmu pengetahuan Islam itu terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya itu ketika Baghdad menjadi ibu kota kekhalifahan, yang dimana kota ini itu berdiri Baitul Hikmah atau House of Wisdom, yaitu pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu dari berbagai peradaban Yunani, Persia, India, hingga Romawi. Buku-buku ini tuh diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dikembangkan oleh ilmuwan Muslim yang menjadi karya-karyanya tuh mendunia gitu loh. Dan juga Baghdad itu menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan, seniman, pujangga, dan ahli sains dari berbagai penjuru dunia. Lalu tokoh-tokoh besar ini tuh seperti Al-Khwarizmi dalam bidang matematika dan astronomi, lalu ada Ibnu Sina dalam kedokteran dan filsafat, serta Al-Farabi dalam logika dan pemikiran politik menjadi tuh
menjadi bukti nyata betapa Islam saat itu bukan hanya pusat kekuasaannya, tetapi juga pusat kecemerlangan intelektual. Setelah mencapai masa kejayaan yang luar biasa, peradaban Islam itu mulai menghadapi tantangan yang besar loh. Salah satunya tuh di titik balik paling tragis yang terjadi pada tahun 1258 Masehi, yaitu ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan itu menyerbu dan menghancurkan kota Baghdad, yaitu pusat kekhalifahan Abbasiyah yang sekaligus itu tuh pusat keilmuan pengetahuan dunia Islam. Lalu perpustakaan besarnya itu seperti Baitul Hikmah itu dibakar, ribuan buku tuh dilempar ke sungai Tigris, dan para ulama serta ilmuwan itu dibantai. Air sungai itu berubah warna, yang merah oleh darah dan hitam itu oleh tinta buku-buku yang hancur bersama harapan umat. Namun kehancuran itu bukan hanya karena kekuatan militer dari luar ya, tetapi di dalam itu kekhalifahan itu mulai melemah oleh konflik internal, perebutan kekuasaan, serta korupsi yang meluas di lingkungan istana. Kepercayaan politik itu membuat kekuasaan Islam terfragmentasi menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Bahkan lebih dari itu tuh kemunduran juga itu terjadi di bidang keagamaan dan pemikiran. Lalu umat Islam itu mulai meninggalkan semangat ijtihad dan juga berpikir kritis, dan juga justru terjebak dalam praktik agamaan yang penuh takhayul, khurafat, dan bid'ah. Pintu ijtihad itu dianggap tertutup sehingga yang hanya mengikuti pendapat-pendapat lama itu tanpa kajian baru. Tak hanya itu, pendidikan dan ilmu pengetahuan itu ikut merosot tajam. Lembaga-lembaga pendidikan yang dulunya itu menjadi kebanggaan Islam hancur atau bisa kehilangan peran strategisnya. Bahkan minat terhadap ilmu itu mengecil, dan juga generasi muda itu lebih disibukkan dengan urusan politik atau perpecahan mazhab. Lalu umat Islam itu mulai tertinggal jauh dibanding peradaban lainnya yang saat itu justru mulai bangkit, seperti Eropa itu yang mengambil banyak manfaat dari ilmu-ilmu yang dulunya itu ditulis oleh tokoh-tokoh Islam. Nah, itu tadi penjelasan dari 4 materi ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.